Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma barik fi ilmina, Allahumma barik fi kulli amrina. Wahaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para ustaz, sesepuh sesepuh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah saya bisa hadir di malam hari ini, bisa bertemu dengan pimpinan semua. Masih semangat? Belum siap ngantuk model. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pesan saya kepada saya pribadi dan tentunya semua, marilah kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa dan kita berhati-hati, jangan sampai menjalankan kemaksiatan sekecil apapun, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW sesuai kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya ditugasi oleh Pak Didi ya untuk menyampaikan surat Nuh ayat 13 ya. Tuhan siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa lakum bagi kalian tidak tarjuna kalian mengharapkan lillahi kepada Allah waqara pengagungan ya. Kenapa kalian kok tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Terjemahnya hinanya begitu. Waqad dan sungguh khalaqakum ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian atwara bertingkat-tingkat, bertahap. Alam adakah belum tarau kalian memperhatikan kaifa bagaimana khalaqa telah menciptakan Allah sab'a 7 samawatin langit-langit ibaqan yang bertingkat-tingkat. Wa ja'ala dan dia Allah telah menjadikan al-qamara bulan itu fihinna padanya nuron ada cahaya. Wa ja'ala dan dia Allah SWT juga telah menjadikan syamsa matahari itu sirajan pelita. Wallahu dan Allah ambatakum telah menumbuhkan kalian minal ardi dari bumi nabatan benar-benar pertumbuhan. Summa kemudian yu'idukum dia Allah mengembalikan kalian fiha padanya pada bumi wa yukhrijukum dan dia Allah mengeluarkan kalian, mengeluarkan dari bumi
ikhrajan, betul-betul pengeluaran, artinya betul-betul dikeluarkan. Wallahu, dan Allah Ja'ala, telah menjadikan lakum, buat kalian, al-ardha, bumi itu bisatan, sebagai hamparan, litas luku, supaya kalian bisa berjalan, minha, darinya, subulan, akan jalan-jalan yang fijajan, yang luas. Ya, sampai di sini dulu ya terjemahnya. Kemudian kita baca coba tafsirnya, ayat yang ke-13. Di sini Allah SWT mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Itu maksudnya adalah, di dalam tafsirnya dikatakan azamatan, yaitu pengagungan. Kenapa sih kalian itu kok tidak menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pengagungan? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita semua. Nanti di ayat sesudahnya itu ditunjukkan. Jadi kenapa kok saya sendiri, penjenengan semua kok kadang-kadang tidak mengagungkan Allah? Padahal ketika sudah mendengar azan Allahu Akbar, itu adalah Allah yang sangat besar. Itu kita harus mengagungkan Allah. Tapi kadang-kadang kita, saya dan penjenengan masih mengagungkan pekerjaan, masih mengagungkan permainan HP, masih mengagungkan istri, masih mengagungkan keluarga. Sampai Allah mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara. Ada apa? Ada apa kalau kalian tidak mau mengagungkan Allah itu? Ada apa? Ini pertanyaan yang mungkin yang jawab dengan sendiri-sendiri. Ya. Atau mungkin kita jawab bersama. Ya Allah, saya lupa. Mungkin jawabannya itu lupa. Atau jawabannya yang lain adalah tergoda syaitan. Syaitan telah menipu saya, ya Allah. Jawaban itu ketika di dunia bisa diterima, tapi kalau sudah di akhirat itu tidak bisa diterima. Alasan atau jawaban itu sudah ditolak ketika di akhirat. Tapi kalau masih di dunia, masih ada kesempatan untuk memperbaiki jawaban itu. Ibnu Katsir mengatakan mengagungkannya. Kalau Ibnu Abbas mengatakan la tu'azzimunallaha haqqa 'azimatihi. Kalian itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Cobalah penjenengan lihat di kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua di ayat 14 itu. Allah mengatakan wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah SWT itu telah menciptakan kalian itu atwara. Atwara maknanya adalah bertingkat-tingkat. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan min nutfatin, dari nutfah, air mani. Nutfah itu sesuatu yang hina.
Kemudian Allah jadikan lebih bagus lagi, summa min alaqatin, menjadi segumpal darah. Setelah alaqatin summa min mudghatin, kemudian Allah jadikan jadi segumpal daging. Naik kewibawaannya, atau kalau dipegang itu naik, yang awalnya jijik kemudian agak jijik, kemudian tidak masalah dipegang. Ini subhanallah. Kenapa saya dan jenengan itu tidak mengagungkan Allah, padahal kita itu diciptakan oleh Allah dari awalnya sangat tidak menyenangkan, memegang saja mungkin tidak mau. Siapa yang mau memegang lupa air mani? Gak ada. Bahkan mungkin kalau mengenai tubuh kita segera kita bersihkan, kita tidak mau, padahal itu awal Allah mau menciptakan kita. Kemudian dikumpulkan di rahim seorang perempuan, kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala darah, berkembang. Awalnya lupa, kemudian berkembang menjadi darah. Darah mungkin sebagian orang memegang masih mau, tidak masalah. Nah, supaya tidak jijik lagi, Allah jadikan dia menjadi segumpal daging. Setelah itu Allah berikan tulangnya, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagus-bagus bentuk. Kemudian diberi roh oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikeluarkan dari perut ibu, kemudian berkembang sampai jadi kita semua ini. Mana rasa syukur kita kepada Allah kok tidak mengagungkan Allah? Malakum la tarjuna lillahi wa qad khalaqakum atwar. Allah sudah menciptakan kalian itu seperti itu. Kok mengagungkan Allah tidak mau? Sholat sering terlambat. Lebih banyak pekerjaan yang dahulukan. Padahal sholat perkara yang sangat penting. Lebih baik olahraga, jogging, renang, sepak bola. Ketika terdengar azan, harusnya mengagungkan Allah, dia lebih baik melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Malakum la tarjuna lillahi wa qad. Mana rasa syukurnya kita? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah saya dan begini semua teliti aktivitas apa saja yang kita itu mengagungkan Allah selama ini. Baru mohon maaf, ada masalah sedikit dengan istri, kemudian sudah mengatakan kamu itu tidak pernah berbuat baik, kamu bukan perempuan yang baik. Istrinya juga berani menjawab, kamu laki-laki yang tidak baik. Ya, siapa sih saya dan jenengan itu? Jangan kalau di jalan lah, coba lihat betapa banyak manusia di sini. Mungkin mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka yang lalu lalang itu berzikir kepada Allah, menghafal Quran, ataupun mereka bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Sedangkan kita mungkin merasa, wah saya sudah ngaji setiap malam Ahad 3 kali sifat. Siapa sih kita yang tidak pantas untuk menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan
yang harus kita sebutkan kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberi bisa menggerakkan tangan, bisa menggerakkan kepala, bisa berjalan, bisa hidup, bisa menikmati teh hangat Pak Jafar, bisa menikmati jeruk hangat. Itu nikmat dari Allah. Kenapa sih kok tidak mau mengagungkan Allah? Padahal Allah menciptakan kita bertingkat-tingkat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat sesudahnya itu juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenapa sih kalian kok tidak mengagungkan Allah? Padahal kata Allah, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Bagaimana sih kalian kok tidak mengagungkan Allah? Padahal kalian lihat sendiri, kalian lihat bagaimana Allah SWT itu menciptakan langit yang 7 itu bertingkat-tingkat, itu wahidatan fauqa wahidatin, satu lapis di atasnya ada lapis lagi. Wahal hada yutalaqqa min jihati sam'i faqad aw huwa minal umuri mutrakatil bil hissi ma'ulima minat taysiri wal kusuf. Apakah kalian itu memperhatikan dari arah pendengaran kalian, dari penglihatan kalian, padahal Allah sudah mempermudah urusan-urusan kalian, yang kalian itu akan bisa dapati dari rasa yang kalian bisa merasakan, dan dari pengetahuan yang kalian ketahui sesuatu yang tersembunyi padanya. Kalian jadi tahu ternyata Allah SWT membuat langit itu bertingkat-tingkat. Wa inna maqsudu annallaha subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala samsa sirajan. Itu tujuannya adalah agar kalian itu bisa mengagungkan Allah, melihat betapa besarnya kekuasaan Allah SWT. Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis itu merupakan bukti kekuasaan Allah. Nah, alhamdulillah uangnya jadi kelihatan. Harus ditambah. Siapa yang bisa menciptakan langit-langit itu selain Allah? Ya. Nah, untuk menciptakan kita lebih mudah lagi. Yang Allah SWT itu ciptakan langit tanpa cacat. Kalau langit cacat, dengan mirsani ke langit itu nggak nyaman. Iya kan? Halo. Kenapa sih kalian tidak mau mengagungkan Allah? Padahal Allah menciptakan langit itu yang begitu luas, begitu indah, dan di atasnya masih ada lagi langit-langit yang jenengan bisa mengetahui dengan keilmuannya yang diberikan oleh Allah SWT. Ya. Cobalah perhatikan, langit itu diciptakan oleh Allah. Apakah penjenengan pernah mirsani langit itu retak? Halo, pernah mirsani langit itu retak? Loh, ngantuk apa? Retak boleh? Buat retak diam. Semua dari kita, saya dan penjenengan yang tidak ahli bangunan,
itu akan mengatakan bahwasanya kalau sesuatu yang berada di atas kita tidak diberi pilar, tidak diberi tiang-tiang, maka dia akan jatuh atau paling tidak retak. Ahli insinyur bangunan itu juga akan mengatakan kalau bangunan ini tidak ada tiangnya, nggak ada penyangganya, tentu akan retak. Tapi lah dengan pirsani, langit apa ada retak sedikit saja? Tidak ada. Ada yang menyangganya? Tidak ada. Lah kenapa kita tidak mengagungkan Allah? Kenapa kita masih melakukan kemaksiatan? Na'udzubillah min dzalik, masih minum khamar, masih berjudi, masih berzina, masih berbohong, masih menipu, masih korupsi, masih mengambil haknya orang lain. Padahal yo haji, yo sholat, yo umrah. Kenapa tidak mengagungkan Allah? Itu adalah lihat langit yang begitu. Itu kata Allah SWT. Ya. Langit yang Allah ciptakan tanpa cadar. Di dalamnya Bapak Ibu, itu kita tahu dari ayat yang lain dan hadis yang lain. Di setiap tingkat itu ada penduduknya. Ya, ada penduduknya. Rasulullah pernah bersama Jibril naik ke langit. Di dalam bab Riyadhus Shalihin ini adalah satu bab yang membahas tentang musta'adzin, orang yang minta izin. Yaitu ketika Jibril naik ke langit, maka dia akan dodok-dodok langit, gitu ya. Penduduk langit akan mengatakan man anta, dijawab oleh malaikat Jibril, waman ma'aka, dan siapa bersamamu? Dijawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ tidak mengatakan man anta ana, jawabnya tidak mengatakan aku, gitu ya. Itu bab tentang membahas kalau orang itu meminta izin kemudian ditanya siapa kamu, harus menjawab namanya. Tapi saya tidak bahas itu. Yang saya bahas adalah bahwasanya di langit itu ada penduduknya, ada penghuninya, dan penghuninya banyak sekali gitu. Setiap hari itu malaikat di arsnya Allah SWT sana itu tawaf 70.000 malaikat, dan setiap kali 70.000 malaikat ini tawaf hanya sekali saja dan digantikan oleh malaikat yang lain. Coba bayangkan betapa banyak makhluknya. Itu kok tidak turun, tidak runtuh, padahal tidak ada penyangganya. Kenapa kita menyaksikan seperti itu kok tidak mengagungkan Allah? Ini maksudnya ayat ini. Ya. Berapa sehari penjenengan berapa ayat atau mungkin berapa juz? Wah, aduan. Ya mungkin berapa ayat ya yang jenengan baca setiap harinya. Wah, saya sudah pakai kupluk, sudah ngaji. Ternyata ketika ditanya sudah berapa ayat yang dihafalkan, belum ada. Sudah berapa ayat yang dibaca, belum ada. Lah kenapa waktumu kamu gunakan untuk Instagram, untuk WA, untuk status,
Bapak Ibu kalau penjenengan buka Instagram, alhamdulillah saya itu nggak punya. Katanya itu saya diberitahu Ustazah, ini Ustaz, Insya Allah itu memang menyenangkan. Gambar itu macam-macam. Apalagi status, jenengan buka statusnya temen ini setengah jam, mungkin seorang jam. Padahal jenengan membaca Al-Quran setengah jam saja, itu mungkin sudah 1 juz. 1 juz itu sudah lebih daripada 100 ayat. Ya ayyuhal mudzatsir itu sudah hampir 60 ayat 58. Pada 1 surat saja. Oh, kita biarkan mata kita, biarkan tangan kita, biarkan pikiran kita, pendengaran kita fokus kepada sesuatu yang tidak ada faedahnya untuk keselamatan kita. Biaya yang sudah kita keluarkan itu cukup banyak, pulsa, ya, waktu, pikiran, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak mengagungkan Allah mulai sekarang? Berani tidak meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau ingin berani dan saya berani, itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Kenapa kalian kok tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan saya pribadi ini juga, wah saya mengagungkan loh Pak, mau buktinya saya ngaji malam Ahad. Ngaji itu buktinya adalah implementasinya, prakteknya. Habis ngaji, dolan, apa namanya, orang sepedaan itu namanya apa? Kue sih dari sini sampai Magelang, tambah Jogja. Ya wis digunakan untuk membaca Quran, olahraga di tempat kan juga bisa. Pemandangan di depannya kasih gambar pemandangan. Wah, tidak bisa melihat ini. Iya, tujuannya itu kan. Melihat cewek, melihat soto, bisa pesan Pak Mbak Bayan. Oh, Masya Allah. Mengeluarkan biaya dan dikira biaya itu bisa menyelamatkan dia. Misalnya ini olahraga tujuannya nopo. Siapa? Itu mati ya. Barngeten itu mati. Sing orang olahraga ya mati padahal. Tapi ketika tidak olahraga, dia fokus kepada keselamatan pribadinya dari hadapan Allah. Dia lebih bagus daripada keselamatan jiwanya, badannya. Tujuan olahraga agar dia selamat badannya, agar kuat badannya, sehat, kan begitu. Padahal sehat itu yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikhtiarnya. Wah, ikhtiar kan olahraga, iya olahraga tapi yang tidak terpos. Ya. Pokoknya kalau sesuatu itu diporsir, apa ya diporsir? Dipol-pol ya. Nek lagi seneng ini, Pak siapa itu nek lagi seneng nyopir, wah, lali maghrib barang rum, mandek. Lah kan pas dino Idul Adha itu laris. Wah, seneng pol-pol itu diuji oleh Allah SWT. Berani enggak menolak pesanan? Sorry, awal ngaji malam Ahad, sholat kan hanya setahun sekali, Pak. Nah itulah orang itu biasanya pisan-pisan maksiat yang gitu. Padahal dia tidak tahu kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT lebih baik daripada hanya sekedar tambahan yang sedikit. Seperti mana? Jadi ditanya oleh Allah kan. Kemudian ayat yang 16 Allah menyatakan kan wa ja'ala qamara fihi nura. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di langit-langit itu ada
ada bulannya. Kalau melihat dari sini, dohir bahasanya itu kan fihinna. Jadi pada langit-langit, tidak hanya satu langit yang kita lihat saja bulan itu. Jadi setiap langit itu ada bulannya. Fihi. Kalau fiha berarti satu. Langit itu as-sama kan jamak, dan itu dihukumi mu'anas. Biasanya fiha bentuk mu'anas. Ya ini fihinna, langit-langit. Jadi kalau secara bahasa lebih, ya, hakikatnya Allah SWT yang tahu gitu. Jadi pada setiap langit itu ada bulannya. Sing langit kedua kita tidak tahu kan, diberitahu oleh Rasulullah penghuninya ini. Dicerita tentang Isra Mi'raj, hadis yang cukup panjang. Di langit ketiga yang menduduki ini, Rasulullah kan bolak-balik naik ke langit yang ketujuh untuk menerima wahyu, sholat itu, bertemu dengan Nabi Musa, bolak-balik itu sampai berapa kali? 50 awalnya jadi 5, berapa kali? 50 dibagi berapa biar dapat 5? 10. Nah, 10 kali ya. Bolak-balik naik turun itu pada jaraknya jauh. Nah, subhanallah. Itulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di setiap itu ada bulan. Nah, kata-kata nur itu dipakai untuk cahaya yang lembut. Jadi dia tidak mengeluarkan cahaya sendiri, dia hanya memantulkan. Ini namanya nur. Maka bulan itu sebenarnya hakikatnya itu tidak punya cahaya. Orang itu bisa bercahaya ketika bisa dekat dengan orang yang punya cahaya. Kalau jenengan pengen punya cahaya dan saya pengen punya cahaya, ketika saya tidak punya dan jenengan tidak punya, dekatlah kepada orang yang punya cahaya. Siapa itu? Orang-orang yang menghafal Quran, itu punya cahaya. Orang-orang yang berjihad, itu orang punya cahaya. Orang-orang yang punya ilmu itu punya cahaya. Karena Rasul mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jenengan belajar berarti punya nur, cahaya. Tapi ketika nur ini tidak dilakukan lagi, maka ya akan hilang. Karena itu dia tidak punya sifat mengeluarkan cahaya. Seperti mana? Jadi ketika jenengan tidak belajar, itu tidak punya cahaya. Sekarang jenengan punya cahaya karena belajar. Supaya punya cahaya terus, jenengan harus belajar. Kan susah kok. Susah sekali kan? Maka harus dekat dengan orang yang punya cahaya. Itu filosofisnya begitu. Sehingga ini dipakai kata ulama adalah lail, pada waktu malam. Maka faja'ala kulla minhuma an-namudajan ala hiddatin liyu'rafa al-lailu wan nahar. Jadi tujuannya supaya mengetahui antara malam dan siang. Maka sesudahnya itu Allah mengatakan wa ja'ala syamsa sirajan. Sirajan itu pelita. Pelita itu besok bukan pelita. Apa namanya Pak? Tintir. Nah, tintir itu kan dia punya cahaya sendiri toh. Halo. Dia terus dia panas betul? Panas. Nah, itu makanya dikatakan sirajan. Maka dalam istilah lain nanti asyamsu iyakun, yang namanya matahari itu biyak. Biyak itu sifatnya adalah
menerangi dan panas. Halo. Jadi kalau jenengan punya pelita sedikit saja, itu sudah melebihi nur cahaya. Jenengan punya pelita. Apa pelitanya? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya lurus, itu sudah pelita. Orang tidak punya aksesoris yang bisa ketika dikenai cahaya itu bisa mengkilat-kilat. Tidak punya itu enggak masalah. Tapi harus punya pelita, yaitu keimanan. Tidak aksesoris, yang asli saja. Itu sudah selamat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, Allah menjadikan bulan dan matahari itu adalah untuk jenengan semua, untuk manusia ini, untuk makhluknya Allah SWT. Kenapa kalian diberi seperti itu? Kok tidak mau mengagungkan Allah? Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Surat Yunus ayat yang kelima. Dia Allah itu telah menciptakan langit. Dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan matahari yang dia yang panas dan bersinar, dan bulan yang bercahaya. Sesuai keadaannya dia beredar di tempatnya masing-masing, supaya kalian bisa menghitung-hitungnya. Oh, ini bulan apa? Bulan apa ini Bapak Ibu? Oh, buatan siapa? Nah, itu kita bisa menghitungnya. Ya, kan nanti hitung 28 hari atau 29 hari itu karena melihat bulan dan matahari. Salah satu tujuannya itu untuk itu. Dan Allah menciptakan itu dengan betul-betul benar, gitu ya, untuk menjelaskan bagi orang yang dia mengetahui. Kalau orang nggak tahu, nggak tahu. Ya, ini untuk orang-orang yang mengetahui saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, nomor 16 ya. Kemudian ayat yang ke-17. Wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Jadi Allah SWT juga telah menumbuhkan kalian dari bumi dengan betul-betul pertumbuhan. Jadi kita itu diciptakan dari tanah bumi. Ya, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Ya. Nah, kemudian kita juga sama, dari tanah juga. Betul-betul ditumbuhkan dari tanah. Maka kemudian di ayat sesudahnya itu Allah mengatakan, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Oh, apa ya? Saya baca saya. Ayat sesudahnya itu mengatakan summa yu'idukum fiha. Kemudian dia Allah itu mengembalikan kalian kepadanya. Maksudnya apa? Idza mittum, kalian mati. Kalian kan dari tanah. Halo. Kemudian hidup-hidup, kembalikan lagi ke tanah, mati. Summa yukhrijukum ikhrajan. Kemudian kalian dikeluarkan darinya dengan betul-betul pengeluaran, yaitu kapan? Yaumal qiyamah yu'idukum kama bada'akum awwala marrah. Jadi nanti saya dan panjenengan semua dan seluruh makhluk itu akan dimatikan oleh Allah, kemudian nanti akan dihidupkan kembali sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, kalau matinya naudzubillah min dzalik dalam keadaan jelek, nah itu ya nanti dikembalikan
dihidupkan dalam keadaan jelek Bapak Ibu. Saya itu sampai sekarang masih kepikiran guru saya itu cerita, ada orang yang sehari-harinya baik, yang kita berlindung kepada Allah, tapi ada satu saat cuma 1 jam dia itu selalu berbuat buruk. 1 jam digunakan untuk berbuat buruk, selainnya itu baik. Nah ketika mati ini kok malah yang buruk gitu. Nah, Masya Allah, Masya Allah, itu kan susah sekali. Saya jadi khawatir juga. Dan kita kan tidak terlepas dari berbuat buruk kan, mesti berbuat buruk. Nah, mungkin asbabnya sama dengan orang yang di hadis itu. Ana rajulan ya'maluna bi amali ahli jannah. Summa kemudian hatta bainahu wa bainaha dhira. Summa ya'maluna bi amali ahli nar fayadkhul. Na'udzubillah. Ada orang itu yang berbuat baik Bapak Ibu, sampai kebaikannya itu hampir memasukkan dia ke jannah, kurang 1 tingkat saja, tapi dia beramal dengan amalan ahli neraka, mati. Nah, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Mungkin seperti itu. Ini kebaikannya sangat banyak, subhanallah. Mungkin ngaji, mungkin haji, mungkin berbuat baik sama orang tua, mungkin, tapi dia berbuatnya itu tidak ikhlas karena Allah, sehingga menyebabkan amalan yang sedikit dia bermaksiat itu Allah menjadikan dia meninggal dalam keadaan buruk. Nah ini summa yu'idukum biha wa yukhrijukum ikhrajan. Kalau di sini dikatakan yu'idukum kama bada'akum. Jadi dia Allah mengembalikan sebagaimana permulaan kalian diciptakan awal marrah. Wallahu a'lam. Apakah bentuknya, apakah keadaannya, tapi menurut ulama, man asya ala sayyid mata alaihi wa man mata alaihi yub'atsu alaihi. Kalau di situ berarti amalannya, ya kan? Padahal yang bisa membantu kita di alam kubur itu apa? Amalannya kan. Ini nanti dikembalikan lagi ke semula. Maka saya tentunya harus siap-siap. Amalan kita itu harus bagus. Halo, bagus. Ada nasihat dari orang baik itu. Ini mengambil juga dari hadisnya Nabi ya. Kalau pencabut nyawa itu namanya malaikat apa? Israel. Kalau Israel sudah datang kepada kita, itu siapa yang berani untuk menolaknya? Tidak ada kan? Tak kasih duit Pak Israel gitu, 1 miliar. Tidak habis. Gua apa yang Pak Israel? Tak kasih istri yang cantik. Gua apa enggak mau. Tak kasih jabatan saya. Gua apa enggak mau. Kalau sudah itu datang kepada kita, yang ada pada diri kita apa? Jasad kita saja kan tidak bisa apa-apa. Kemudian orang-orang sama kasihan sama kita, memandikan, mengkafani, kalau mau ya mensolatkan, kalau mau lagi mengkuburkan, itu sudah bersyukur kita. Ada yang mau mengurusin kita. Nah, ketika masuk kuburan, itu yang menjadi teman kita itu apa? Gak ada. Keluarga sudah kembali semua, harta kita sudah kembali semua. Dan sementara sekarang ini kita sibuk memikirkan harta, dikira nanti bisa menyelamatkan. Maka yang menemani kita adalah ya Allah. Menemani kita adalah amalan kita ini Bapak Ibu. Maka harus diikhlaskan karena Allah tadi ya. Kenapa guru saya itu cerita berbuat 1 jam kok bisa masuk ke kemaksiatan tadi ya.
Itu mungkin sebabnya seperti itu. Dia tidak ikhlas dalam beramal. Akhirnya naudzubillah dari masuk ke neraka. Dengan kesini kalau atau saya kesini kalau tidak dikasih roti orang makan, nah berarti niatnya sudah itu. Kadang-kadang seperti itu. Teman saya atau murid ngaji saya itu cerita, bukan tafsir. Ustaz kalau ngaji itu nggak ada snacknya itu nggak rame. Terus tak kasih snack Ustaz biar yang datang akhirnya banyak. Saya ngaji guru ini nerangke domangani snack dulu kosak. Terus ditanyakan ke saya, itu hukumnya gimana Ustaz? Ngaji sambil makan kresek itu gimana? Ya Masya Allah, tapi anak timur ya. Kalau saya melihatnya itu bukan masalah halal dan haram, itu masalah adab akhlak dalam menuntut ilmu. Ya, minum, makan boleh saja, ngantuk timbang ngantuk ngombe. Dia timbang ditahan-tahan, ya minum saja lah, tidak apa-apa. Yang penting tetap fokus ya. Mau makan, ya, yang penting tidak menyuara, bersuara. Tuh, buka krosak, ganggu. Kalau tidak ganggu tidak masalah. Itu hukumnya seperti itu. Bukan masalah halal haram, cuma adab dan akhlak supaya bisa fokus ya. Halo, bisa fokus. Ya, kembali ke tafsir. Kemudian ayat yang ke-18 ya. 19 ya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan buat kalian tuh bumi itu menjadi basat. Basatoha wa mahaddaha wa qarraraha wa sabbataha bil jibali ar-rasiyat. Ya Allah membentangkannya, memberikan kesempatan kepada jenengan semua untuk tempat tinggal di situ. Jadi seandainya kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini menjadi hamparan, kita susah. Tidak diberi kororo, nah kita susah juga. Jadi orang tinggal di bumi itu jadi nyaman. Inilah yang menyebabkan lupa kepada akhirat itu. Memang Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu sebagai ujian. Kira-kira jenengan teng dunia niku tentrem apa mboten tentrem? Wah, tentrem we. Ini mriki. Tentrem mriki. Tentrem saja. Nek kula mboten tentrem. Karena tempat kita bukan di bumi. Tempat kita di surga. Ya, gitu. Ada ayat yang mengatakan orang-orang yang tidak mau jihad fisabilillah itu Bapak Ibu. Ya, orang-orang tidak mau jihad fisabilillah maka Allah mengatakan asaqaltum fil ardi. Apakah kamu itu pengen tenang lengket jong bumi loh? Kok ngasih gelem jihad loh? Wis tenang tentrem banget nang bumi gitu. Maka jangan tentrem di bumi itu, mestinya nggak tenang. Dengan musafir ya, Rasul pernah mengatakan kun takunu kamu di bumi ini jadinya seri ghaibun au ibnu sabit. Itu orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Jadi tidak tenang di bumi. Kok malah tenang? Mau gawe omah sak oke-oke. Ya ora tenang. Gawe golek pengaruh sak oke-oke. Ya di bumi sih. Dan itu sebagai ujian tadi saya sampaikan adalah qarara sebagai tempat untuk menetapkan dengan sementara waktu. Memang orang diberi itu oleh Allah supaya rasanya nyaman di bumi, tenang gitu. Nyatanya kalau tanggal itu jangan tenang banget. Iya betul itu.
Cuma jenengan harus berpikir dengan ayat ini berbeda dengan orang-orang, berpikirnya tidak sama. Itu tempat kita, kata Rasulullah, di sana. Di dunia itu tidak usah di nikmat itu betul. Ya, sampai bisa ya urip salah enggak bisa. Ada jatahnya masing-masing. Tujuannya apa? Jenengan diberi qarar oleh Allah Subhanahu wa taala litasluku minha subulan fijaja. Khalaqaha lakum litastaqiru 'alaiha wa tasluku fiha aina si'tum min nawahiha wa arja'iha wa aqtariha. Jenengan diberi oleh Allah SWT jalan-jalan, ya, kesempatan-kesempatan, tempat-tempat di mana jenengan ingin, silakan datang, ya. Pengen ke tamasya, ke gunung silakan, ke laut ada jalan-jalannya, sehingga menyebabkan dengan nyaman, tenang, hangat gitu. Tujuannya itu, tapi itu adalah ujian gitu. Itu ujian ya. Maka di awal tadi Allah SWT sudah mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa sih kalian tidak mengagungkan Allah SWT? Padahal Allah sudah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sampai ayat yang ke-19 ini ya. 20 atau 19 ya, sampai seperti itu. Kenapa kalian kok tidak mengagungkan Allah? Ini ya. Wa kullu hadza mimma yunabbi'uhum bihi Nuh alaihi salam ala qudratillahi wa azimatihi fil qadri. Ini adalah seruan Nabi Nuh kepada kaumnya agar merenungkan ya, merenungkan betul-betul dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ni'amahu alaihim bima ja'ala lahum, dan supaya mengikirkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Minal manafi as-samawati wal ardi, manfaat-manfaat langit-langit dan bumi. Wa huwa khaliqur razzaq, pada Allah itu telah menciptakan kalian. Allah itu ar-razzaq yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Wa ja'ala sama binaa, Allah menjadikan langit bagi kalian sebagai binaan bangunan. Wal Allah mihadat, bumi ini sebagai hamparan ya. Wa ausa'ala khalqihi min rizkihi, dan Allah memberikan luasnya kepada makhluknya dan rizki. Wa huwa alladhi yajibu ayyubada wa yuwahidu, maka dia Allah wajib untuk diibadahi dan ditauhidi. Wala yusyriku bihi ahadun, dan tidak boleh kita mensyirikkan satupun dengan yang lain. Li'annahu la nadhira lahu wa la adila lahu wa la nadal wa la kafan. Tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada yang membantunya. Wala sahibatan wala waladan wala waziran wala musyir, bal huwa aliyul kabir. Allah itu tidak ada yang menandingi, Allah itu tidak ada yang mengkafiri, Allah itu tidak ada yang menjadi sahabatnya, anak tidak ada, ibu juga tidak ada, Allah bersendiri. Allah mampu membuat seperti itu. Kenapa kita tidak mau mengagungkan Allah? Halo. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ayat ini adalah mengingatkan kita supaya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sudah diberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak ini ya. Itu ayat ini maksudnya demikian ya. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini, satu, wajib mengagungkan Allah. Jadi kita harus mengagungkan Allah. Yang harus pokok kita lakukan adalah sholat. Sholat itu, kalau sholat kita beres kalau itu, maka akan beres semua. Sholat itu kadang-kadang belum lengkap Al-Fatihah sudah rukuk ya. Sering itu kita mendapatinya ya Pak Jafar, tadi dengan Al-Fatihah komplit beres, yang Fatihah belum komplit.
Mestinya caranya adalah jenengan kalau bergerak itu gerakan dulu, jangan baca dulu. Mau rukuk dulu sampai jenengan tenang baru baca. Orang itu biasanya Allahu Akbar langsung baca dulu, padahal belum tenang. Sami Allahu liman hamidah langsung baca Rabbana. Sami Allahu liman hamidah lurus dulu, baru Rabbana. Halo, itu bisa tenang sehingga betul-betul mengagungkan Allah. Yang terjadi sholat itu dan cepat rampung. Halo, sing mriki nggih napa mboten? Diantar dia. Sing mriki kenapa ini ketemu Allah loh? Itu bercakap-cakap dengan Allah, katanya tadi mengagungkan Allah. Sholat kok yuk ini dan rampung. Siapa yang diantara penjenengan sholat Isya itu 20 menit? Tadi cuma berapa? 10, isu biasa 10 menit. Sholat subuh 5 menit orang. Sholat Jumat nih, khotbah isu biasa. Sholat itu ya tidak paham. Mestinya yang paham adalah sholat itu sing doa ning yo ora gelem. Aku nek sing imami kae sorry. Ini ngagungi kepada terus kita mau amalan yang lain itu apa bisa baik itu nggak akan bisa Bapak Ibu. Kalau sholatnya saya dan penjalan itu nggak beres, itu amalan lain-lain itu nggak akan bisa beres. Berbuat baik kepada orang tua nggak bisa ikhlas. Kita menjenengan sholatnya nggak beres, kepada yang lainnya nggak akan beres. Mesti melakukan kemaksiatan, itu amanah, izin menyelingkuhkan, itu karena sholatnya nggak beres. Kalau beres, Allah sudah menanggung kok. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat yang betul-betul memang luar biasa. Nah, kalau saya dan jenengan masih maksiat, itu ya sholatnya belum. Apa nggak paham maksudnya. Jadi kayak menghafalkan sesuatu yang tidak paham maksudnya. Nyun sewu itu kayak biu gitu ya. Biu itu hafal kan? Assalamualaikum, hafal betul. Kira-kira paham betul biu ini. Jadi nek sholat yang hafal ini ora paham ora asare, ora gunane. Ini ngopo Allah ya ora mesake to Ustaz. Mesakne, maka Allah mengatakan bayaku ankasi gitu. Allah itu memberi maaf yang sangat banyak. Seandainya Allah tidak memberi maaf, tidak ngopai jenengan, tidak ngopai jenengan juga, itu mesti wis dibinasakan. Ini untuk mencapai derajat yang tadi, tidak berbuat maksiat itu sulit karena kita belum mau. Gitu. Nah, kita itu beruntung kok Bapak Ibu. Untungnya ada satu hadis itu loh. Cik kuat betul nih waktunya singkat. Ada satu hadis. Hadis itu mengatakan orang mukmin itu kalau diberi hamun, ghammun, wala nasabun, wala wasabun, au syakun yusyakuhan, itu kafarallah. Jadi orang itu kalau diberi rasa cemas, padahal belum terjadi. Yang saya bulan ngarep belum bayar listrik apa ya? Cemas mboten jenengan? Cemas kan? Besok cik urip apa ora? Cemas dulu. Cemas gitu. Atau kita diberi hari ini rasa sedih gitu ya. Duh, aku mau kok ya seneke gur siji. Sedih. Pak Didik Randawani. Sedih hari ini gitu ya. Atau jenengan lelah seharian kerja, pagi sudah berangkat, pulang tidak ada hasilnya, capek semua, disuruh tambah mengaji, capek, di tempat pengajian sudah lar merang miring kanan kiri, capek.
atau sakit yang menaun, setiap bulan mesti kumat, wah vertigo nih, belum kolesterolnya, belum jantungnya, belum kumat setiap bulan, atau terkena tusukan duri, kecuali semuanya itu menjadi ampunan daripada dosa-dosa. Jadi nanti mesam-mesam tak wis diampuni loro ya diampuni, ya stres, jadi mboten usah khawatir. Ya kan? Dosanya wis diampuni terus. Itu kata Rasulullah. Ini beruntungnya kita di sini. Kecuali dia tidak sabar. Kecuali tidak sabar. Ini loro ya ditokne wae. Yang penting berobat bismillah, itu dosanya hilang. Ya stres, woso, ya, ngaji ngantuk. Jadi wong ngantuk itu dosanya hilang ya. Sangat kesel. Kita beruntung. Saya itu bersyukur banget itu membaca hadis itu. Ada di tafsirnya Ibnu Katsir itu. Kemudian saya cari hadisnya memang ada. Itu Masya Allah. Jadi kita itu bersyukur menjadi orang-orang yang muslim, mukmin gitu. Jadi stres ya diampuni dosanya. Gitu ya. Ngaji orang mudeng-mudeng, sedih sama betul. Ya itu diampuni dosa sendiri. Nyambut gaya orang itu duitnya nabi ya diampuni, gagal diampuni. Tapi tadi bahwasanya dia bekerja karena Allah ya. Ngaji rawis-wis ya saya kira demikian kalau itu apa yang saya bisa bacakan. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah yang dari setan ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah ngaji ini saya pribadi menginginkan sholatnya jadi baik, sholatnya harus diperbaiki, harus kumain, betul-betul paham maknanya, jangan tergesa-gesa ingin selesai, tapi betul-betul dengan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga betul-betul bercakap-cakap dengan Allah. Cobalah sholat itu menjadi sesuatu yang sangat lezat. Kalau bisa nanti dengan akan bisa mengagumkan Allah Subhanahu wa taala. Malakum la tarjuna lillahi waqar. Kenapa sih kok tidak bisa mengagumkan Allah? Ya, caranya sholatnya itu diperbagus. Mengagumkan Allah salah satunya adalah sholatnya diperbagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah wa dhakkirna minhu wa nasina wa 'allimna minhu wa jahilna wa arsafna tilawatahu anna alayhi wa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur mujahidina fi Palestina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.